Jumat kemarin BKN mengadakan sesi sharing tanya jawab P3K 2022 melalui akun YouTube BKN. Dalam acara tersebut menghadirkan beberapa narasumber, yaitu Ibu Tri Murtiningsih dari Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan. Kemudian ada Mas Aditya Nugraha. Beliau adalah sistem analis di Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN. Kemudian ada Mas Aryo dan Mbak Ana. Beliau dari Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian. Sayangnya dalam sesi sharing tanya jawab tersebut ini tidak menghadirkan pejabat dari Direktur Pengadaan dan Kepangkatan Ibu Sri Widayanti SHMH dan Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi yaitu Bapak Sony Sultana Eskom MMSI. Padahal banyak pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pengambilan kebijakan yang tentunya hanya bisa diambil oleh pejabat minimal eselon 1 atau direktur. Sehingga kalau teman-teman saksikan video tersebut, jawabannya terkesan mengambang ya, tidak ada kepastian. Jadi mohon ke depan BKN kalau ada acara tanya jawab seperti ini, dihadirkan pula pejabat eselon 2-nya atau selevel direktur agar jawaban yang diberikan ini memberikan kepastian. Dari video tersebut juga Mas Adit di beberapa pernyataan ini agak sedikit canggung ya dalam menjelaskan jawaban yang lebih pasti. Karena Mas Adit dan narasumber lainnya merupakan pejabat teknis. Jadi ini cocoknya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya teknis bukan kebijakan. Dalam acara tersebut ini mengulas beberapa pertanyaan ya yang terbanyak yang masuk dalam pengaduan BKN, yaitu yang pertama munculnya trending tagar gugur massal P3K. Apakah ada kebijakan perankingan seperti seleksi CPNS 2018? Dikatakannya Menpan RB memerintahkan BKN untuk membuat simulasi dan progresnya masih uji coba. Dalam hal tingkat kelulusan yang rendah, Panselnas akan berupaya koordinasi dengan instansi terkait, dengan anggota Panselnas yang lain, guna mengisi keterkosongan formasi. Kemudian pertanyaan berikutnya, ada kekhawatiran jika nantinya ada kebijakan perankingan, apakah akan berpengaruh pada peserta yang sudah lulus? Dijawabnya, jika ada penyesuaian passing grade, maka tidak akan berdampak pada peserta yang sudah lulus sebelumnya. Dalam hal ini, BKN masih berpegang teguh pada sistem passing grade. BKN akan mendata peserta yang lulus passing grade, kemudian akan dilakukan perankingan. Kebijakan sistem perankingan seperti di CPNS 2018 akan menjadi salah satu opsi yang akan diajukan BKN dalam rapat Panselnas nanti. Sebagai informasi aja, ini Panselnas terdiri dari Kemenpan RB, kemudian dari BKN, kemudian ada BPKP, kemudian ada tim perumus soal yang terdiri dari Kemendikbud untuk formasi guru, Kemenkes untuk formasi tenaga kesehatan, dan instansi pembina untuk masing-masing jabatan fungsional. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah pendataan non-ASN BKN akan digunakan sebagai database peserta yang akan memperoleh afirmasi? Dijawabnya, database non-ASN ini masih belum bisa digunakan dalam perolehan afirmasi peserta honorer atau non-ASN. Dikatakan Mas Adit dalam video tersebut, pendataan non-ASN saat ini belum mengakomodir semua non-ASN atau honorer di Indonesia karena ada batasan-batasan seperti ada jabatan yang tidak dilakukan pemetaan, masa kerja, dan ada filter-filter tertentu. Saat ini BKN sudah mengolah data tersebut dan diserahkan ke tim untuk dianalisa data tersebut sebagai dasar kebijakan ke depannya. Dalam hal ini BKN tidak bisa memastikan peserta P3K teknis 2022 yang masuk dalam database non-ASN mendapatkan afirmasi karena penentu kebijakan yaitu hasil rapat dengan Panselnas.
Kemudian, kapan seleksi P3K 2023 akan dibuka kembali? Merujuk pada pernyataan Menpan RB di Januari 2023, bahwasanya CPNS dan P3K 2023 ini akan dibuka. Namun sayangnya aturan dan turunan kebijakannya ini belum bisa. Jadi, menurut narasumber dalam video tersebut, belum bisa menyampaikan kapan waktu pembukaan CPNS dan P3K 2023. Menariknya, selang beberapa hari kemudian, instansi pembina Pranata Komputer yaitu BPS melalui akun Prakom ID-nya di grup Pranata Komputer Indonesia menanyakan tentang tingkat kelulusan formasi Pranata Komputer di setiap instansi. Contoh pertanyaannya seperti ini ya. Teman-teman, ada yang instansinya melakukan rekrutmen P3K formasi Pranata Komputer tahun lalu, bagaimana tingkat kelulusannya? Adakah informasi lebih lanjut di instansi teman-teman, mungkin berupa surat atau publikasi di web? Seperti ini teman-teman, ini dari akun Prakom ID ya. Kemudian di sini dari Kota Tegal, untuk seleksi P3K formasi tahun 2022, pelamar yang dinyatakan lulus untuk Pranata Komputer terampil dari 200 pelamar, hanya 10 yang passing grade dan mengisi formasi. Untuk ahli pertama tidak ada yang lolos formasi passing grade, sehingga tidak ada formasi yang terisi. Dari total formasi Pranata Komputer di Kota Tegal, kurang lebih 60 sekian formasi. Kemudian ini ada juga yang menjawab, Kota Cilegon, setahu saya tidak ada yang lulus pegawai Kominfo yang ikut P3K, petugas di infrastruktur, soal yang keluar coding. Kemudian ini ada Mike Halim Pulungan, di tempat kami 0%. Kemudian ada yang menanyakan tujuannya buat apa ya? Menanyakan seperti ini. Dikatakannya, kami sedang menggali informasi mengenai formasi terkait gagal massal P3K formasi Prakom. Nah, kemudian dikatakannya menyiapkan diri jika asosiasi harus berpendapat. Nah, asosiasi di sini yaitu sebagai instansi pembina ya. Untuk merebut formasi Prakom, oke, ini nggak perlu. Kemudian, apakah pendapat asosiasi berpengaruh terhadap kelulusan gitu? Kami sampaikan ya Mas sebagai bahan. Jadi intinya pendapat seperti ini hanya sebagai masukan aja teman-teman, bukan sebagai penentu kebijakan. Kemudian ada yang menanyakan lagi, sepertinya yang dibutuhkan adalah yang memiliki kemampuan teknis develop aplikasi atau punya basic programming, sedangkan lulusan IT banyak spesialisasinya, ada yang lebih ke networking, security, infrastruktur, multimedia, programming. Kemudian ada yang komentar lagi, seharusnya diinfokan di awal ya, biar ada persiapan lebih para calon peserta ujian. Nah, kemudian saya menjawab seperti ini ya. Informasi dari teman-teman yang mengikuti tes, passing grade terlalu tinggi, variasi soal terlalu luas, acak dengan tingkat kesulitan tinggi. Kemudian yang ketiga, beberapa soal ada yang melenceng dari kisi-kisi yang diberikan PKN. Seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa melihat sendiri teman-teman. Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang passing grade untuk Prakom 0%. Jadi ini bukan ini ya teman-teman ya. Jika teman-teman berpendapat kok saya tidak lulus passing grade, ya ini memang fenomena ya. Fenomena di mana hampir ya setengah lebih yang mengambil formasi Pranata Komputer memang gugur massal teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian yang saya sayangkan adalah kenapa dari BPS selaku instansi pembina tidak langsung aja mengadakan audiensi ya melalui akun YouTube mereka sehingga bisa langsung berinteraksi dengan peserta. Mungkin BKN dalam hal ini juga bisa menengahi seperti itu, mengadakan sesi tanya jawab
Kemudian dihadirkan juga perwakilan dari beberapa instansi pembina sehingga bisa lebih jelas dalam menangkap aspirasi dari teman-teman yang sudah mengikuti tes. Kemudian selaku instansi pembina juga sebaiknya menjelaskan kenapa passing grade Pranata Komputer 293 poin jauh lebih tinggi dengan formasi jabatan yang lain, bagaimana sejarahnya, apa yang menjadi dasar pengambilan kebijakannya. Saya cukup heran ya, gap passing grade antar formasi jabatan kok sangat lebar sekali, antara 180 yang paling bawah dan yang paling tinggi 325. Bayangkan selisihnya bisa mencapai 145 poin. Padahal tunjangannya ya mirip-mirip aja teman-teman. Saya ambil contoh ya, untuk jabatan fungsional ahli pertama penera itu passing grade-nya 203. Nah, kalau teman-teman bandingkan dengan Pranata Komputer ahli pertama yang passing grade-nya 293, ini tunjangannya sama-sama Rp540.000. Kalau BKN mau adil, passing grade ini gap-nya harusnya diperkecil lagi, maksimal 50 poin aja. Jika instansi pengusul ini menginginkan pegawai dengan spek yang lebih pintar, lebih tinggi dari standar passing grade, ya lakukan tes kompetensi tambahan seperti yang dilakukan oleh Kemenkes, di mana ada tes prakteknya. Atau bisa aja dibuat ada penambahan afirmasi bagi teman-teman yang memiliki sertifikat kompetensi IT seperti CCNA, CompTIA, dan sertifikasi IT lainnya. Menurut saya itu nantinya akan jauh lebih efektif dan jauh lebih fair. Bagaimana menurut pendapat kalian? Saya Basyukur Ahmad, salam Prakom Indonesia.